Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Istari dengan NIM B10111181. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana saya menggunakan aplikasi Excel dan Gretel untuk menganalisis data time series. Baik, maka kita langsung ke Excel-nya saja. Oke, di sini saya sudah memiliki data trend, yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan suatu data time series. Di sini kita sudah memiliki data tahun 2015 dari bulan Januari hingga Desember, tahun 2016, 2017, dan 2018 Januari. Maka ini untuk yang pertama, kita ke moving average-nya terlebih dahulu, maka kita buat MA-nya dan diambil 3 periode atau 3 bulan. Langsung saja kita masukkan rumus dari MA itu sendiri, yaitu average atau rata-rata dari, karena kita ambil 3 periode atau 3 bulan, jadi kita ambil data tren dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian di enter. Jika sudah seperti ini, tinggal tarik saja hingga ke bulan Desember 2017. Oke, jika sudah, kita buat forecast-nya atau teknik peramalan yang gunanya untuk memperkirakan nilai atau apa yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan atau dengan berpedoman dengan data yang sudah ada di masa lalu atau di masa sebelumnya. Jadi kita masukkan saja moving average atau MA-nya yang tadi sama dengan kemudian MA yang pertamanya, kita enter. Jika sudah seperti ini, tinggal ditarik saja hingga ke bulan Januari 2018. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita blok tahun, bulan, YT, dan MA-nya dan forecast hingga bulan Januari. Kemudian kita pilih insert, kita pilih grafik yang ingin digunakan, kita pakai yang lain saja. Oke, diubah judulnya jadi moving average. Nah, di sini sudah didapatkan grafiknya. Yang biru ini adalah YT berdasarkan data ini. Yang merah itu MA dan yang hijau adalah forecast. Jika sudah, jangan lupa untuk di save, kemudian kita masuk ke Gretel. Nah, di aplikasi Gretel ini setelah dibuka, kita pilih yang file, open data, user file, kemudian kita pilih data yang mau kita cek di Gretel. Itu data yang ini, kemudian open. Kita pilih yes. Nah, untuk kolomnya sendiri itu saya pilih 3 dan row-nya itu 2. Sudah diokekan saja. Nah, karena ini adalah data time series, maka yang dipilih adalah time series. Jika sudah, kita forward monthly karena ini per bulan.
dan diubah berdasarkan tahun yang diambil, yaitu tahun 2015, karena tahun pertamanya itu 2015. Oke, jika sudah, kita pilih apply. Nah, V1-nya itu adalah YT. Datanya jika sudah sama, kita tutup. Kemudian diubah atau edit atribut, ubah nama V1 menjadi YT. Dan di-OK-kan. Karena yang digunakan hanya satu data, jadi V2 dan V3-nya dihapus saja. Kemudian ke variabel, pilih filter simple moving average. Nah, number of observation-nya diubah menjadi 3 karena kita menggunakan 3 periode untuk moving average-nya. Yang ini tinggal centangkan saja dan oke. Nah, tinggal di close. Bisa dilihat di sini pergerakannya itu sama antara yang di Excel dan yang di Gradle. Karena di Gradle tidak ada forecast, jadi forecast di Excel-nya dihapus saja seperti ini agar lebih mudah melihatnya. Oke, jika sudah sama, maka pengaplikasian kedua aplikasi ini sudah benar. Jika sudah, kita close. Kita lanjut ke exponential smoothing. Nah, kita masih menggunakan data tren yang tadi. Kita tentukan terlebih dahulu untuk alpanya atau metode eksponensial ini kan mengalihkan data sesungguhnya, dan data peramalan yang halus itu diperlukan alfa. Jadi kita tentukan saja alfanya itu 0,5. Jika sudah, kita masukkan average-nya 3 bulan. Average 3 bulan. Nah, karena kita menggunakan alpha itu 0,5, jadi kita masukkan rumus 0,5 dikali data tren bulan Januari ditambah 0,5 dikali alfanya. Kemudian di enter. Jika sudah seperti ini, maka langsung ditarik saja hingga bulan Desember 2017. Nah, jika sudah, maka kita buat forecast-nya. Nah, forecast ini kurang lebih sama seperti yang di moving average tadi. Langsung saja kita masukkan data pertama ES alpha-nya, kemudian langsung tarik saja hingga ke Januari 2018. Oke, jika sudah, kita blok dari tahun, bulan, data tren, dan ES alpha hingga forecast-nya ke bawah untuk dibuat grafiknya. Maka pilih insert, cari grafiknya. Jangan lupa untuk mengubah judulnya menjadi exponential smoothing. Oke. Jika sudah ada grafiknya seperti ini,
maka kita masuk ke Gretelnya lagi. Nah, karena tadi data, jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Dan karena tadi sudah kita buat data yang pertama yaitu moving average dan datanya masih ada, langsung saja kita, dan karena menggunakan data yang sama, jadi langsung saja kita ke variabel, kemudian pilih filter. Karena ini menggunakan teknik eksponensial, jadi pilih yang eksponensial moving average. Kemudian weight-nya kita ubah jadi 0,5 karena alfanya 0,5. Mean of the first observation-nya kita ubah jadi 3 karena kita menggunakan 3 periode. Kemudian ini tinggal dicentangkan saja, lalu di-OK-kan, lalu di close. Kita lihat lagi apakah sudah sama atau belum. Nah, karena di Excel alfanya itu dimulai dari sebelum bulan Januari 2015, maka ada grafik yang pertama ini yang naik. Sedangkan di Gretel itu langsung dari tahun 2015 bulan Januari. Karena di Gretel lagi-lagi forecastnya tidak digunakan, jadi forecastnya kita hapus saja. Oke, kita lihat lagi pergerakan-pergerakannya. Nah, di Gretel YT originalnya itu berwarna hijau dan YT smoothnya itu warna orange. Untuk YT original sendiri terlihat sama ya pergerakannya, dan ES alpha atau YT smoothnya itu pun sama pergerakannya dari bulan Januari 2015 hingga Desember 2018. Jika sudah sama seperti ini, maka pengaplikasian kedua aplikasi ini antara Excel dan Gretel berarti sudah benar. Baik, selanjutnya adalah ke materi dekomposisi. Dekomposisi adalah teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam data time series. Di sini sudah ada data time seriesnya, kurang lebih sama seperti data moving average dan exponential smoothing yang tadi. Maka kita buat center moving average atau CMA. CMA-nya itu 12 periode karena kita menggunakan data per bulan. Karena center, maka kita masukkan data di bulan Juni dengan rumus average, kemudian kita blok selama 1 tahun. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tarik hingga bulan Juni 2017 karena ini adalah center moving average atau pergerakan rata-rata pergerakan pada pertengahan. Jika sudah seperti ini, maka kita save terlebih dahulu, kemudian kita blok, lalu kita buat grafiknya dengan pilih insert dan pilih grafiknya. Nah, jangan lupa untuk mengubah namanya menjadi CMA. Oke, jika sudah, kita buka Gretel.
pilih file, open data, user, dan kita cari data yang kita save tadi. Jika blank space seperti ini, jangan khawatir karena tinggal ubah formatnya saja. Dan pilih dekomposisi, dan oke. Ini kita ubah jadi row-nya 32, kita oke kan. Oke, kita pilih time series monthly karena ini per bulan, dimulai dari tahun 2015. Nah, jika sudah seperti ini, dilihat terlebih dahulu data YT-nya apakah sudah sama atau belum. Jika sudah, maka di close saja. CMA-nya kita hapus saja karena tidak digunakan. Kita ke variabel, filter, simple moving average karena ini masih tentang moving average. Nah, di sini kita gunakan kita pilih centernya, pilih. Nah, jika sudah, kita oke kan. Nah, bisa dilihat sendiri untuk grafiknya memiliki kesamaan mulai dari pergerakannya, yaitu YTS original yang digambarkan pada Excel warna biru dan digambarkan pada Gretel warna hijau, itu YT originalnya memiliki pergerakan yang sama. Kemudian YT smooth pada Gretelnya warna oranye dan digambarkan pada Excel warna merah, pergerakannya juga sama. Nah, jika sudah sama, maka kita simpan terlebih dahulu. Ini kita close saja karena harus mencari indikator lainnya atau komponen lainnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut untuk mencari TRCL. Kita masukkan saja langsung TR dikali CL adalah CMA 13 periode. Maka kita ambil langsung di bulan Juli. Rumusnya itu average atau rata-rata dari 2 periode saja, dari bulan Juni dan Juli. Langsung diantar dan ditarik hingga bulan Juni 2017. Jika sudah seperti ini, maka kita lanjut untuk menghitung atau untuk menentukan SNIR. Oke, kita buat di sini SN kali IR atau irregular sama dengan YT dibagi TR kali CL. Nah, rumusnya seperti itu. Maka karena data TRCL-nya itu dimulai pada bulan Juli 2015, maka kita akan menghitung SNIR-nya dari bulan Juli 2015 dengan YT dibagi TRCL. Jika sudah seperti ini, kita tarik saja hingga bulan Juni 2017 karena data TRCL-nya hanya sampai bulan itu. Nah, data SNIR-nya sudah ada, jadi data itu dari data itu kita sudah memperoleh indeks per bulannya. Maka kita buat di sini SN1 atau indeks yang ke-1 atau indeks pertama. Kita pilih dari SNIR yang
periodenya paling lengkap, yaitu di tahun 2016 dari bulan Juni sampai Desember itu ada semua indeks. Maka kita copy saja, kita copy, kemudian kita paste spesial, kita pilih value dan oke. Nah, selanjutnya kita ke indeks yang kedua atau SN2. Kita lanjutkan dari mulai bulan Januari 2017 karena yang pertama juga dimulai pada bulan Januari. Kita blok, kemudian kita copy. Kita paste spesial, kita paste value. Lanjutnya dari bulan Juli hingga bulan Desember kita copy dan kita paste spesial juga. Jika sudah, kita cari rata-ratanya. Nah, mencari rata-rata ini kita gunakan rumus average dari kedua indeks, dari indeks yang pertama dan indeks kedua. Nah, bisa juga kita menggunakan median dengan rumus median dari kedua indeks tadi. Nah, kedua metode ini dinamakan sebagai indeks musiman atau seasonal factor. Seasonal factor. Nah, karena keduanya memiliki nilai yang sama, maka mediannya tidak perlu digunakan. Bisa menggunakan salah satunya saja. Jadi clear content. Nah, ini tinggal ditarik saja. Nah, setelah itu kita jumlah si rata-ratanya tadi dengan rumus summary sum dari semua rata-ratanya. Nah, karena hasil penjumlahannya itu kurang dari 12, maka perlu disesuaikan lagi dengan penggali atau multiplier agar jumlahnya menjadi 12. Maka kita buat 12 dibagi jumlah yang ada. Nah, jika sudah dibuat penyesuaiannya agar jadi 12, maka selanjutnya adalah kita buat SN yang disesuaikan atau indeks yang disesuaikan. Itu ada, biasa kita sebut itu adjust seasonal. Nah, dinotasikan sebagai SN. Rumusnya itu rata-rata dikali si penyesuaiannya. Nah, hasilnya seperti itu. Namun, jika rumusnya seperti itu, jika ditarik, tidak akan menghasilkan angka yang benar. Karena penyesuaiannya itu tidak dikunci. Penyesuaiannya sendiri itu adalah I16. Maka kita buat sebagai seperti ini. Rata-rata dikali, kita kunci dulu dengan rumus absolut. Itunya I, kita kunci 16. Nah, kita kunci yang rumus penyesuaiannya ini dengan rumus absolut. Ntar hasilnya sama seperti yang tadi. Namun jika ditarik hingga bulan Desember tahun 2015 akan keluar angka yang benar. Seperti itu. Jika seasonal yang sudah disesuaikan telah ada, maka kita buat SN yang sebenarnya. SN yang sebenarnya itu tinggal kita copy aja dari adjust seasonalnya. Kita blok, kemudian kita copy.
kita paste dengan paste value atau paste spesial untuk tahun 2015, kita paste lagi untuk 2016 dan satu kali lagi paste untuk 2017 ya bulan Desember. Oke, jika sudah, kita buat atau kita tentukan decisional atau menghilangkan si indeks musimannya. Decisional rumusnya itu YT per SN. Nah, atau YT dibagi SN. Maka langsung saja kita lihat YT-nya dibagi SN yang sebenarnya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita tarik hingga bulan Desember 2017. Nah, kemudian jika sudah, maka kita memerlukan prediction. Nah, untuk mendapatkan prediction itu sendiri diperlukan aplikasi Gretl atau aplikasi lain. Nah, kita buka dulu aplikasi Gretl-nya. Sebelum itu kita save dulu. Nah, oke, kita buka aplikasi Gretl-nya. Kita open data. Karena tidak bisa menggunakan data yang ini karena akan error, maka kita buat yang baru. Kita copy dulu di sessionalnya, kita paste dengan paste spesial. Oke, kita buat di sini ABC yang 1, 2, 3. Jika sudah kita save. Dan kita oke, kita save. Jika sudah, kita buka Gretl-nya, open file, open data, user file, kemudian pilih decisional 1 karena file Excel yang baru dibuat dengan nama decisional 1. Kemudian open, biarkan kolom dan row-nya 1. Kemudian oke kan, karena ini merupakan data time series, maka kita ambil yang time series dan masih monthly. Kita forward, tahunnya masukkan tahun 2015, apply. Nah, kita lihat lagi apakah datanya itu sama atau tidak. Nah, jika sudah sama, maka kita close saja dan ABC-nya tidak diperlukan, jadi dihapus saja. Kita add time trend, kemudian jika sudah, kita ke model ordinary last squares, kita masukkan decisional sebagai dependent variabelnya dan time sebagai regressors atau independent variable. Jika sudah seperti ini, kita okekan, maka muncul
data seperti ini. Bisa dilihat, ini ada konstan dan time-nya. Kemudian kita pilih yang analisis dan pilih yang forecast. Jadi kalau saja muncul seperti ini, tidak ada yang perlu diubah, jadi langsung di-OK-kan saja. Nah, muncul data seperti ini. Nah, ini adalah prediction-nya. Untuk mengcopy prediction ini ke file yang sudah kita buat sebelumnya, ke data sebelumnya, maka kita perlu klik yang ini, copy dalam bentuk MS Word. Oke, kita buka Word. Dan kita paste. Kemudian kita ambil yang prediction-nya. Kita copy. Kemudian kita buka Excel yang sebelumnya. Nah, Excel ini prediction-nya langsung aja kita copy di sini. Oke, sama ya prediction-nya. Nah, dengan ini sama ya, sudah sama, kita close saja. Terus kita sesuaikan tulisannya. Oke, juga sudah seperti ini. Kita lanjut ke TR dikali SN. Ya, jangan lupa prediction itu adalah TR-nya. TR. Nah, TRSN ini rumusnya tinggal kita mengkalikan si prediction-nya prediction dikali SN yang sesungguhnya ya, dan di enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal ditarik saja hingga ke bulan Desember 2017. Oke, jika sudah, kita menentukan CL dikali IR-nya. Yaitu rumusnya YT dibagi TR dikali SN. Nah, seperti itu. Maka kita ambil data YT-nya. YT dikali TRSN, karena TRSN tadi sudah dihitung, jadi kita langsung ambil saja yang ini. Oke, enter. Jika sudah seperti ini, oh mohon maaf, karena ada kesalahan, ini harusnya dibagi. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka tinggal ditarik saja hingga bulan Desember 2017. Sudah sama ya. Jika sudah, maka lanjut ke pencarian CL. Nah, untuk membuktikan lagi, CL sama dengan CMA 3.
Oke. Nah, CL ini kita ambil langsung dari bulan Februari 2015 untuk pembuktiannya dengan rumus average 3 bulan dari Januari, Februari hingga Maret 2017. Enter. Jika sudah seperti ini, maka tinggal kita tarik saja hingga bulan November 2017. Nah, itu. Jika sudah, kita lanjut menentukan IR-nya. Rumusnya adalah CL dikali IR dibagi CL. Nah, karena di sini CL IR-nya sudah dihitung sebelumnya, yang di baris O ini, jadi kita langsung saja masukkan ini dibagi buat yang ini, karena yang ini CL tidak ada, jadi langsung di bulan Februari ini dibagi yang ini, CL kali IR dibagi CL. Jika sudah seperti ini, kita tarik lagi hingga bulan November 2017. Oke, jika sudah, maka ini adalah yang terakhir, yaitu menentukan YT-nya. Kita lihat pembuktian YT-nya, apakah YT ini setelah melewati berbagai komponen, apakah trennya itu masih tetap sama atau tidak. Untuk YT sendiri rumusnya adalah TR dikali SN dikali CL dikali IR, karena mengalihkan ke 4 komponen yang ada. Nah, jika seperti itu, maka kita satu persatu saja kita masukkan, mulai dari yang bulan Februari itu TR terlebih dahulu, TR dikali SN sebenarnya dikali CL dikali IR, atau bisa juga kita pakai yang ini, TRSN langsung, TR dikali SN dikalikan yang CLIR tadi, yang ini, maka hasil akan sama. Hasil pada bulan Februari itu 257. Kita lihat di YT yang pertama benar 25, mohon maaf, maksudnya 258. Nah, di bulan Februari yang YT pertama kali ada, atau data time series yang dibuat pertama kali itu, memang YT pada bulan Februari 2015 itu 258. Seperti itu. Nah, jika sudah, maka kita tarik saja hingga bulan November. Tinggal kita lihat apakah sama atau tidak.
Nah, dilihat sih datanya akan sama seperti itu. Oke, jika sudah maka kita buat grafiknya lagi. Itu kita ambil yang kita blok YT-nya, kemudian SN sebenarnya, kemudian posisionalnya. Jika sudah seperti ini maka kita buat grafiknya. Insert dan pilih grafik. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita edit terlebih dahulu. Kita select data untuk menambahkan tahun dan bulannya, karena di grafik ini di bawahnya masih menggunakan angka-angka, sedangkan seharusnya di bawah sini adalah tahun dan bulannya. Maka kita pilih ini, kita blok dari tahun dan bulannya. Jika sudah oke kan, sudah seperti ini maka kita pilih oke. Kita lihat, nah ini pun masih ada yang salah, yaitu grafik di warna merah. Kita pilih yang warna merah itu, terus kita ubah formatnya, pilih secondary, dan itu adalah yang sebenarnya. Ini adalah dekomposisi. Oke, seperti ini grafiknya. Jangan lupa untuk di save dan kita ke Gradle. Antara grafik yang ada di Gradle dan grafik yang ada di Excel mengalami kesamaan, yaitu pada grafik yang di sesionalnya. Nah, yang ditunjukkan pada Excel itu pada warna hijau muda, dan yang di Gradle pada warna hijau tua, memiliki kesamaan. Oke. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai dekomposisi pada kesempatan kali ini. Melihat cara saya mempraktekkan menggunakan kedua aplikasi tersebut dan terbilang cukup berhasil, karena YT
pertama atau data time series ini dinyatakan benar sampai akhir dan sama. Sekian yang dapat saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.